Oke, ini langkah-langkahnya Pak, DCF Pak. Jadi ada 5 langkah Pak. Jadi pertama adalah ngitung dulu Pak, yang namanya free cash flow. Nopatnya ini. Net operating profit after tax. Nah, free cash flow gini Pak, gampangnya ya. Kalau saya pakai bahasa, karena gini, ini akan rumusnya beda-beda Pak, bukan rumusnya beda-beda. Tergantung serinci apa kita mendefinisikannya. Tetapi gampangnya gini Pak. Kalau free cash flow itu gini Pak. Ini kan net profit Pak. Ini kan uang yang kita terima Pak ya. Dari hasil usaha kan. Ya. Sebenarnya depresiasi kita bayar nggak Pak? Uangnya dibayar nggak? Non cash kan Pak? Ya, sebenarnya uangnya nggak keluar. Uangnya ada berarti kan Pak. Jadi kalau uangnya ada berarti kan Pak, kita add back Pak ya. Ya, 275 berarti sebenarnya kan Pak. Katakan begitu Pak ya. Kalau interest kita bayar memang. Gitu loh. Amortisasi nggak juga. Kalau ada amortisasi kita balikin lagi, kita add back. Sebenarnya uang kita Pak 275. Pertanyaan berikutnya lagi, selama tahun itu Bapak investasi nggak? Seandainya Bapak investasi, beli apa ya, pabrik atau apa gitu ya. Nilainya berapa misalnya? 100 misalnya gitu Pak ya. Berarti kan Bapak keluar uang 100 kan? Berarti Bapak terima 275, dikurangin 100. Berarti free cash flow Bapak berapa? 175 ya? Gampangnya gitu dulu ya. Karena nanti banyak ininya Pak, banyak apa namanya? Rinci-rincinya banyak banget. Itu orang accounting tuh nanti tuh. Nah, untuk ngitung free cash flow nih, nopat ini add back-nya banyak tuh. Beda-beda. Gitu kan? Oke ya. Ini. Iya, gini, exchange itu kan pasti positif Pak. Karena Bapak investasi kan. Gitu loh. Bapak tahun ini investasi 1.400. Gitu loh, makanya dikurangin Pak. Jadi nopatnya dikurangin sama investasi Bapak. Nah tadi nih, nopat ini nih Pak. Jumlah investasi. Netnya saja Pak. Net itu artinya perubahannya. Bapak membelanjakan tambahannya berapa? Makanya net sebutannya. Kan gitu ya. Selisihnya ya. Pasti positif karena kan belanja. Terus kalau misalnya kejadiannya Bapak jual aset gimana? Bisa jadi ini ya, terima duit kan? Gitu loh. Masuk lagi. Nah kayak gitu loh Pak. Yang detail-detail seperti itu teman-teman accountant tuh yang bisa tuh. Oke ya. Jadi free cash flow-nya segini nih sebenarnya nih. Hanya 600. Kalau di kita tadi cash-nya 175 ya. Gitu loh. Oke, itu langkah pertama. Bapak tentukan dulu free cash flow-nya. Kemudian terminal value. Tadi udah kita jelasin ya. Jadi terminal value itu adalah kita pakai multiple berapa nih? Kalau di sini pakai PE ya. Price earning-nya 5,5 kali. Maka nanti terminal value-nya adalah 5,5 kali dikali dengan net profit. Gitu loh. Net profitnya berapa? Di sini misalnya net profitnya 225. Berarti kalau dikalikan dengan 5,5, sorry, ini net profit, bukan net profit yang tahun ini Pak. Net profit yang tahun 2000 N plus 5. Gitu kan. Berapa? Misalnya Pak ya. Net profitnya 400 gitu Pak ya. Kita proyeksikan 400. Berarti kalau dikalikan 5,5, berapa tuh Pak? 2.200 ya. 2.200 kira-kira gitu ya. Kalau nggak salah hitung. Itu terminal value-nya Pak. Nanti pas di cash kita kelihatan nanti Pak, angkanya Pak. Terus ini Pak, tingkat diskonto. Mau pakai berapa nih interest-nya kita? Interest itu kan sebenarnya bukan interest. Diskonto itu interest artinya gini, gabungan antara WACC ya. Weighted Average Cost of Capital. Berapa equity kita, berapa hutang kita. Gitu loh. Nanti di buku ada Pak, kalau misalnya Bapak cara mencari WACC ya. Gini, kalau equity itu Pak, kan uang yang kita taruh Pak ya. Itu nilainya berapa? Kalau misalnya disetarakan dengan deposito misalnya, atau dengan apa ya, dengan apa namanya, surat utang negara. Misalnya setara dengan 8% Pak. Ya. Bapak 50% katakan ya. 50% Bapak 8%. 50%-nya Bapak hutang. Bapak pinjam sama bank berapa persen biasanya Pak? 12, 16, 12 Pak ya. Jadi kalau 12% sebanyak 50%, 8% sebanyak 50%, kalau Bapak blended kan jadi berapa? Nah, kira-kira gitu. Jadi WACC-nya 10 Pak. Bapak pakai interest rate-nya 10 nanti waktu perhitungan. Gitu ya.